belajar untuk yang 2 modul terakhir ini, tapi Bapak Ibu fokuskan pada materi keempat ini. Jadi mulai dari KB 1 sampai 4 ya di masing-masing modul. Gitu. Yang paling banyak tentunya yang harus lebih jeli untuk membacanya. Apalagi kita kadang suka kesulitan ya kalau masalah keahlian SKI itu, karena SKI itu hubungannya dengan peristiwa, kemudian hubungannya dengan waktu, periode, tokohnya, dan lain sebagainya. Nah ini emang agak sedikit rumit gitu ya, tapi tidak masalah karena sudah ada acuan kisi-kisi, maka itu bisa jadi memudahkan. Oke, kemudian ini sedikit tips dan trik dari saya dalam memilih jawaban, karena memang hampir semua soal itu ditampilkan dalam bentuk HOTS ya, sekalipun mungkin ada yang beberapa yang semuanya HOTS, akan tapi rata-rata soalnya panjang ya, stimulusnya panjang dan ditambah pokok soalnya panjang. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu harus memahami betul pertanyaannya tuh apa sih. Mohon maaf ya, saya mute dulu ya. Oke. Sebentar. Aldo. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saran saya, Bapak Ibu sebelum pusing untuk memahami stimulusnya, maka langsung saja melihat pokok soalnya. Pertanyaannya itu apa sih, gitu ya. Nah, ketika sudah paham pertanyaannya, maka Bapak Ibu bisa membaca secara skimming boleh, atau kalau nggak paham bisa dipahami betul ya. Stimulusnya apakah sangat membantu atau hanya sebatas pengantar saja. Nah, yang satu lagi yang berkenaan dengan pokok soal, maka kadang-kadang di stimulusnya sudah diberikan penjelasan, akan tetapi di sini ada penegasan ulang di pokok soal. Misal ada kecenderungan untuk kita mau pakai pendapat yang mana sih? Jika misalnya ada kata jika didasarkan pada nas bla bla bla, atau jika didasarkan pada pendapat Yusuf Qaradawi bla bla bla, maka nah itu berarti kita diarahkan untuk lebih spesifik memahami tentang maksud dari pemilihan pokok soal itu. Nah, gitu ya. Karena lagi-lagi stimulus itu kadang-kadang hanya mengantarkan saja, atau mungkin juga ada hubungannya dan bisa membantu, bisa jadi ya. Stimulus itu sangat bisa membantu, bisa jadi. Akan tapi saran saya pahami dulu pokok soalnya, baru kemudian ke stimulus, lanjut ke pilihan. Kemudian yang kedua, hindari pernyataan jawaban yang sifatnya subjektif atau mungkin yang pernyataan ekstrim, kalau bahasa saya ekstrim ya, mungkin hiperbola gitu ya. Jadi ada pernyataan yang pasti gitu ya, Bapak Agung pasti, atau mungkin yakin, ada kata tentu, pastilah, dan lain sebagainya. Nah itu adalah jawaban yang hiperbola atau yang dalam bahasa saya ekstrim. Nanti akan kita temukan ya di soal-soalnya ya, yang saya maksud di sini. Kemudian, nah ini ada pernyataan khusus versus pernyataan umum. Nah contoh jawaban pengecoh itu bersifat lebih umum. Jadi gini, kadang-kadang ada jawaban dari A, B, C, D, itu ada satu pernyataan yang sangat umum. Misal di jawaban A gitu ya, sangat umum. Kemudian ada lagi jawaban bawahnya yang lebih khusus. Tapi kita harus lihat